Setelah cahaya merah darah di depannya lenyap, Derek Burke kembali melihat kamarnya. Ia melihat bola kristal murni di tangannya. Kerak! Bola kristal itu pecah dari dalam. Sebagiannya berubah menjadi berkas-berkas cahaya semu yang terbang ke kehampaan di sekitarnya, sementara pecahan kristal lainnya jatuh berisik ke lantai. Derek tertegun menatapnya. Ia bisa melihat jejak darah di wajahnya yang terpantul di cermin perunggu. Ia menyadari ada cahaya merah darah yang berputar di punggung telapak tangan kanannya, membentuk lingkaran dengan garis-garis yang menjulur keluar dari tepinya. Simbol aneh itu menembus ke dalam telapak tangannya, lalu lenyap. Derek tertegun sejenak, selama beberapa kilatan petir menerangi langit, sebelum ia kembali sadar. Ia menatap pecahan bola kristal di lantai, lalu melihat punggung tangan kanannya dengan sorot mata yang semakin dalam. Ia berjalan keluar kamar, kembali ke ruang tamu, lalu membuka pintu untuk menatap langit di atas kota perak. Busur petir melesat melintasi langit, menerangi kota dengan cahaya perak. Segera setelah itu, gemuruh guntur menyusul. Dunia kembali dikuasai kegelapan. Tanpa secercah cahaya, kegelapan pekat itu hanya meninggalkan keputusasaan bagi manusia. Derek mengepalkan tinjunya. Tidak ada sukacita di matanya, sebab ia masih dipenuhi sisa kesedihan dan rasa sakit. Namun ia tidak lagi tersesat. Sepertinya aku berhasil menipu satu orang lagi untuk menjadi anggota. Tidak, aku berhasil merekrut satu anggota lagi. Klein menggelengkan kepala, mengejek kekuatan klub tarot yang ada saat ini. Pemimpinnya, The Fool, hanyalah Sequence 9, seseorang yang baru saja benar-benar mencerna ramuan siar. Namun, di kota perak yang penuh keputusasaan, yang disebutkan oleh The Sun, setidaknya ada 3 Beyonder bersequence tinggi di Sequence 4. Setelah sekali lagi menyebutkan metode berakting, aku bisa mulai memberitahu kapten detailnya dan menyerahkan proposal khususku. Setidaknya, aku tidak akan terus jadi bagian pendukung ketika sudah menjadi seorang clown. Klein tidak berlama-lama di dunia kabut. Ia melepaskan spiritualitasnya, membungkus dirinya, lalu turun kembali. Menerobos kabut kelabu dan melewati bisikan-bisikan, ia kembali ke kamarnya sebelum menghapus dinding spiritualitas. Kemudian, Klein mengambil kunci dan keluar dari kamar. Ia lebih dulu pergi ke 2 kamar yang disewa. Dan, untuk memastikan Kapten dan Frey belum kembali. Lalu, ia menuju lantai 1, dan menyerahkan kunci itu kepada pemilik penginapan. Pemilik menoleh pada jam dinding di sampingnya dan mengacungkan jempol. Bagus sekali. Hei, Anda salah paham kenapa aku menyewa kamar per jam. Klein ingin menjelaskan, tetapi akhirnya memutuskan untuk membiarkan kesalahpahaman itu. Merasa dirugikan, ia mencoba menenangkan diri. Ya, begini lebih baik, setidaknya kapten tidak akan tahu aku menyewa kamar lain. Setelah keluar dan melakukan beberapa persiapan, Klein melakukan ramalan singkat, lalu kembali ke penginapan sesuai hasilnya. Ia langsung menuju lantai 2, dan sesuai dugaannya, mendapati Dan dan Frey sedang berdiskusi soal penyelidikan mereka di salah satu kamar. Kami bisa memastikan bahwa hantu itu muncul dalam 3 bulan terakhir. Dan menyimpulkan sambil mengangguk pada Klein, yang baru masuk. Klein segera menimpali, penyelidikanku juga mengonfirmasi hal itu. Ia menjelaskan poin-poin utama dari hasil tanyanya, lalu menambahkan, ada seorang warga bernama Scoundrel Grey yang mengaku memiliki potret Baron pertama Lamut. Katanya itu lukisan minyak antik berusia lebih dari 1000 tahun. Jangan bilang kau membelinya? Mata Dan berkilat terkejut sebelum bertanya. Kapten, apa kau mengira aku sebodoh itu sampai bisa tertipu dengan mudah? Klein terkekeh kering. Tidak, tentu saja tidak. Walau aku mahasiswa sejarah, aku juga pernah mengikuti beberapa pelajaran arkeologi dan punya sedikit pengalaman di bidang itu. Aku bisa kira-kira menilai mana yang palsu. Orang dalam potret itu malah agak mirip guruku Tuan Azik. Ia mengucapkan begitu saja informasi terpenting itu. Dan memang, Dan tidak memberi perhatian lebih. Ia mengusap pelipisnya dan berkata, ini kota kecil di dekat situs bersejarah. Di sini selalu ada banyak barang antik yang beredar. Aku bahkan melihat pedagang yang menjual gelas anggur perak milik Baron Lamut. Seseorang juga mencoba menjual lambang keluarga Lamut padaku, katanya digali dari kastil, tambah Frey. Klein tanpa sadar bertanya, kalian membelinya? Frey dan Dan saling bertukar pandang, lalu tidak melanjutkan topik itu. Misi berikutnya adalah kau atau Frey, membawa artefak tersegel 30782 keluar kota ke tempat sepi. Kalau tidak, setengah dari orang-orang di penginapan ini bisa berubah jadi orang tolol yang terus memuja matahari. Kau yang pergi lebih dulu atau Frey?
dan menatap Klein dengan mata abu-abunya yang dalam. Aku. Klein mengangkat tangannya sedikit dan tersenyum. Masih cukup awal, jadi aku bisa kembali dan tidur nyenyak nanti. Kita bergantian 2 jam bukan? Frey, ikut Klein dan tentukan tempat untuk bertukar artifak tersegel itu. Dan menoleh pada Frey, si Corpse Collector. Ia sudah menemukan kesempatan untuk menyerahkan artifak tersegel 30782 pada Frey ketika mereka berpencar untuk melakukan penyelidikan. Kalau tidak, ia sendiri sudah tersucikan dan mulai memuja matahari. Frey belum cukup pulih dan hanya bisa menahan benda itu selama 3 jam lagi. Baiklah. Frey mengeluarkan lambang suci matahari yang bermutasi dari saku dalam mantel hitamnya, lalu menyerahkannya kepada Klein. Klein menerima benda itu dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan. Logamnya hangat saat disentuh, seakan ada aliran air panas di dalamnya. Cahaya lembut dan hangatnya beriak, menyebar keluar seperti gelombang dan membawa aroma murni. Pada saat yang sama, Klein merasakan lambang suci berwarna emas gelap itu membersihkan spiritualitasnya, menyingkirkan kotoran, dan membuatnya murni. Tentu saja, semua artifak tersegel berbahaya. Kematian bisa terjadi jika ceroboh. Bahkan mungkin nasib yang lebih buruk dari kematian. Ia bergumam sambil memasukkan artifak tersegel 30782 ke dalam saku dalamnya. Setelah memeriksa revolver, jimat, dan tongkatnya, ia keluar bersama Frey. Mereka langsung menuju pinggiran kota Lamut. Keduanya mengitari sebuah area di samping hutan jarang yang sepi, lalu memastikan tidak ada orang dalam radius puluhan meter. Usir siapapun yang mendekat, Frey mengingatkan dingin. Aku akan menggantikanmu 2 jam lagi. Baik, jawab Klein dengan senyum. Setelah melihat Frey kembali ke kota, Klein menuju sebuah batu besar yang sudah ia tandai sebelumnya. Ia mengambil beberapa daun dari pohon terdekat, lalu mengelap permukaan batu itu. Kemudian ia menyentuh puncak batu itu dengan jarinya dan memeriksanya di bawah cahaya bulan merah darah. Setelah memastikan bersih, Klein mengenakan mantel hitamnya dan duduk. Kenapa harus berdiri kalau bisa duduk, pikirnya. Beberapa menit dalam keheningan, ia menatap hutan gelap yang sunyi dan menyeramkan. Tak tahan, ia berdiri lagi, lalu mengeluarkan beberapa botol logam kecil dari saku tersembunyi, menaburkan bubuk herbal dan minyak esensial di sekitar batu. Klein merapalkan mantra dalam bahasa Hermes. Dengan bantuan bahan itu, ia membuat penghalang spiritual, menyegel area tempatnya berada. Ia melakukan ritual sederhana ini untuk 2 alasan. Pertama, ia tidak ingin terlalu bergantung pada firasat bahaya sebagai seer, untuk menghadapi serangan mendadak dari mayat atau roh. Kedua, untuk mengusir serangga. Ini 100 kali lebih manjur daripada obat nyamuk. Klein duduk lagi dengan puas. Beberapa menit kemudian, ia mengeluarkan artifak tersegel 30782, karena rasa penasarannya. Ia mulai meneliti lambang suci matahari yang bermutasi itu. Apa aku bisa menggunakan ramalan untuk mengetahui asal-usulnya dan bagaimana benda ini menjadi istimewa? Ia mengambil pena dan kertas yang selalu dibawanya, lalu menulis pernyataan. Asal-usul lambang suci matahari bermutasi di tanganku. Sebagai seer sejati, Klein selalu siap melakukan ramalan dimanapun. Setelah merapalkan pernyataan itu 7 kali, ia memejamkan mata dan masuk ke keadaan kogitasi, lalu meluncur ke dalam mimpinya. Yang ia lihat hanyalah potongan cahaya yang terpecah-pecah. Selain itu, ia tidak mendapat apa-apa. Ya, gereja pasti sudah meminta seer lain mencobanya sebelumnya. Fakta bahwa tidak ada catatan tentang asal-usulnya berarti hasilnya nihil, sama seperti yang kualami barusan. Klein menghela napas. Lalu ia berpikir, bagaimana jika aku menghilangkan gangguan-gangguannya? Pikiran itu langsung memenuhi kepalanya, mendorong rasa penasarannya ke puncak. Setelah ragu lebih dari 10 menit, ia bangkit. Ia menilai tidak masalah karena tak ada orang di sekitar, mengingat dirinya berada di hutan terpencil. Ia melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam dalam dinding spiritualnya, lalu sekali lagi naik ke dunia di atas kabut. Klein duduk di kursi utama meja kuno di istana megah itu. Ia memunculkan beberapa lembar perkamen coklat kekuningan, sebuah pena hitam, serta lambang suci matahari bermutasi. Rasanya cukup nyata. Ia mengusap artifak tersegel 30782 itu, merasakan sensasi sentuhan yang identik dengan yang ada di dunia luar. Tempat ini mewujudkan benda sesuai yang kurasakan? Gumam Klein sebelum menulis pernyataan yang sama. Asal-usul lambang suci matahari bermutasi di tanganku. Setelah merapalkan 7 kali, ia menggenggam perkamen dan artifak itu. Ia bersandar dan masuk ke dalam mimpi. Di dunia mimpi yang kabur,
Klein melihat setetes cairan emas bercahaya. Cairan itu hangat dan terang. Cairan itu menggantung di atas altar, di hadapan seorang pria berjubah putih klasik. Pria itu hanya memperlihatkan punggungnya pada Klein. Ia kehilangan semua tanda kehidupan, lalu jatuh perlahan ke altar persembahan. Pada saat itu, lambang suci matahari yang digenggamnya bersentuhan dengan cairan emas itu, yang segera meresap masuk ke dalam lambang. Mimpi itu segera lenyap setelah Klein melihatnya, membangunkannya. Jadi, karena cairan emas itu, lambang ini begitu ampuh sekaligus sulit dikendalikan hingga hari ini. Sudah puluhan tahun sejak artefak ini ditemukan, tapi kekuatan penyuciannya tidak berkurang. Apa sebenarnya cairan emas itu? Bahan Beyonder tingkat tinggi mungkin? Klein mempermainkan artefak tersegel 30782 di tangannya, tenggelam dalam renungan. Setelah beberapa menit memikirkannya, ia mencoba meniru perasaan yang ia alami dalam mimpi. Ia ingin memisahkan cairan emas itu dari lambang suci matahari bermutasi yang ia ciptakan. Begitu ia memikirkannya, hal itu langsung berhasil. Klein terperanjat melihat lambang itu yang kini tidak lagi hangat atau murni. Ia menyaksikan tetesan cairan emas itu melayang sunyi di udara. Ia semakin kagum pada ruang misterius di atas kabut itu. Ini nyaris sebuah mukjizat, walau pemisahan dan perwujudan ini tidak nyata. Asal-usul setetes cairan emas ini. Ia menulis pernyataan baru dengan penuh semangat. Asal-usul dari setetes cairan emas ini. Setelah mengucapkan kalimat ramalan itu 7 kali, Klein menggenggam kulit kambing dan cairan emas ilusif tersebut sebelum menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tidak tahu, apakah ia bisa melakukan ramalan dengan benda yang hanya diwujudkan berdasarkan perasaan semata. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuat dugaan berani, lalu mencari konfirmasi dengan hati-hati. Dalam hitungan detik, mata Klein meredup, berubah dari coklat menjadi hitam saat ia masuk ke dalam keadaan kogitasi. Kelopak matanya menurun, dan ia melihat mimpi yang samar, namun ilusif. Dalam dunia kabur yang tampak hancur berantakan itu, tiba-tiba muncul sebuah matahari emas yang menyilaukan. Sebuah dengusan rendah bergema di seantero kehampaan. Cahaya murni nan suci seketika menerangi segalanya, dan api emas yang menyala membakar menyebar ke segala arah. Boom! Klein langsung terlempar dari dunia mimpinya, dan terguling ke samping sambil menggigil. Tubuhnya seakan berubah menjadi kobaran api besar yang membakar dengan ganas. Saat itu pikirannya tercerai-berai. Tak ada satupun ide jelas yang bisa terbentuk dari kekacauan di benaknya. Ruang misterius di atas kabut abu-abu bergetar hebat, dan istana megah itu runtuh sedikit demi sedikit. Meja perunggu kuno yang penuh bercak pecah menjadi beberapa bagian. Perubahan mengerikan itu hanya berlangsung 3 detik sebelum dunia di atas kabut abu-abu kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Api emas di tubuh Klein perlahan padam. Ia berguling dengan kulit yang hangus, sambil mengerang kesakitan, hingga akhirnya ia pulih dan bisa berpikir lagi. Dengan susah payah ia menopang tubuh pada sandaran kursi tinggi itu dan berdiri. Ia ketakutan sekaligus kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tak pernah membayangkan bahwa sebuah ramalan sederhana bisa menimbulkan akibat seperti itu. Terengah-engah, ia menengadah memandangi sekeliling. Ia menyadari bahwa istana megah dan meja perunggu kuno yang selama ini tampak abadi kini telah rusak. Dunia di atas kabut abu-abu, yang sebelumnya tak pernah mengalami kelainan sedikit pun, kini menunjukkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang barusan terjadi? Apakah ramalanku tadi mengarah pada keberadaan yang tak terbayangkan? Klein sedikit menenangkan diri dan membiarkan daging hangus di tubuhnya rontok sambil berspekulasi. Jika bukan karena ruang misterius di atas kabut abu-abu ini melindungiku, mungkin bahkan abuku pun takkan tersisa. Apakah setetes cairan emas itu darah seorang dewa? Apakah aku barusan melihat sang Eternal Blazing Sun atau malaikat kuat miliknya? Tidak, itu adalah matahari. Sepertinya memang sang dewa itu sendiri. Sial. Apakah aku barusan menatap langsung seorang dewa? Klein semakin takut ketika memikirkannya. Ia merasa dirinya nyaris mati. Orang yang tidak tahu apa-apa memang tak takut apa-apa, tapi mereka yang tidak mencari mati takkan mati. Kedepannya aku tidak boleh sembarangan meramal apa saja. Siapa tahu apa yang akan kulihat. Jika kejadian tadi terulang, aku tidak tahu apakah ruang misterius ini bisa menahanku dari kerusakan yang fatal. Jika gagal, aku benar-benar akan mati. Ya, aku jelas tidak boleh lagi bereksperimen dengan cairan emas itu. Keberadaan tadi kemungkinan besar adalah sang Eternal Blazing Sun. Dia pasti merasakan adanya pengaruh mendadak dari ramalan di atas kabut abu-abu, hanya saja dia tak sempat bereaksi. Jika dia sudah siap, mungkin ruang misterius ini pun tidak sanggup menahan dampaknya.
Setelah menyadari hal itu, tubuh Klein kembali normal. Ia tidak lagi hangus, tetapi tubuhnya terlihat lebih redup dan kurang nyata dibanding sebelumnya. Ia mengangkat tangan untuk memijat pelipisnya, lalu memerintahkan dengan pikirannya agar istana dan meja panjang itu dipulihkan. Sekejap kemudian, istana yang tampak seperti kediaman raksasa itu, dan meja panjang dari perunggu kembali utuh. Semuanya terlihat seperti semula. Klein duduk dan menyandarkan tubuh pada kursi. Ia menertawakan dirinya sendiri. Yah, ini tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya aku tahu batas kekuatan ruang misterius ini, dan aku punya tujuan yang lebih jelas. Hanya kekuatan yang mendekati malaikat para dewa yang bisa memengaruhi area di atas kabut abu-abu ini. Aku harus menambahkan aturan baru dalam prinsip sihirku. Jangan sembarangan meramal hal-hal yang melibatkan entitas tingkat tinggi. Benar, aku juga tidak boleh gegabah mengaktifkan spirit vision. Jika sampai menatap langsung sesuatu yang tidak boleh ditatap, tamatlah riwayatku. Di dunia luar, aku tidak punya ruang misterius ini untuk menahan dampak buruknya. Beberapa saat kemudian, ekspresi Klein berubah aneh karena ada pengetahuan yang bergema di kepalanya. Ya, pengetahuan. Dalam waktu singkat ketika ia bersinggungan dengan keberadaan yang tampak sebagai Sang Eternal Blazing Sun, Klein tetap berada dalam keadaan ramalan. Karena itu, ia secara naluriah bisa meramal dan menyerap pengetahuan tertentu dari makhluk yang ditatapnya. Ia segera melakukan ramalan mimpi untuk mengingat serta merapikan apa yang diperoleh di luar tujuan utamanya. Ia mengambil pena hitam dan menulis baris demi baris. 1. Jangan menatap langsung dewa. 2. Malaikat putih. 3. Teknik membuat flaring sun charm. Jimat tingkat tinggi dari domain matahari. Efeknya bisa bertahan setahun sebelum melemah. Tidak perlu ritual doa kepada Sang Eternal Blazing Sun. Tetapi prosedurnya memerlukan artifak tersegel 30782 sebagai pengganti ritual. Artifak itu akan menyedot kekuatan dari lambang suci matahari yang bermutasi. 4. Sangat bermusuhan terhadap Lord of Storm dan God of Knowledge and Wisdom. 5. Rumus ramuan sequence 9. Bard. Bahan utama, bunga kristal matahari, atau sehelai bulu ekor burung flin dewasa atau burung api. Sebongkah batu siren atau bunga matahari bernyanyi. Bahan tambahan. Sehelai rumput pertengahan musim panas, 5 tetes sari anggur juli, sehelai daun gelap peri. 6. Rumus ramuan sequence 8, Light Suppliant. Bahan utama. Sebongkah batu cahaya atau serbuk jiwa gemerlap atau darah landak cermin atau jantung titan magma. Bahan tambahan. Bunga matahari bertepi emas, 3 tetes sari aconite. 7. Rumus ramuan Priest of Light. Informasi bahan utama hilang. Bahan tambahan. 5 gram rosemary, 7 tetes sari jeruk tangan Buddha, air batu. 8. Rumus ramuan sequence 4. Unshadowed. Bahan utama bisa berupa darah emas dewa yang diambil dari lambang suci matahari yang bermutasi. Bisa juga diganti dengan 3 helai bulu ekor burung ilahi matahari dewasa dan sebongkah batu cahaya suci. Informasi bahan tambahan hilang. Setelah menuliskan ke-8 poin itu, Klein mengetukkan jari di tepi meja panjang perunggu. Ia mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang dibayangkannya. Awalnya ia sudah puas hanya bisa selamat dari ramalan sembrono itu, tetapi kini ia juga memperoleh hadiah bertahan hidup yang tak terduga. Dari catatan rahasia yang pernah dibacanya di Nighthawks, ia tahu bahwa jalur sequence yang dipegang gereja Eternal Blazing Sun disebut Sun, dengan sequence 9 adalah Bard. Jalur ini memberi kemampuan untuk menyalurkan keberanian dan kekuatan pada diri sendiri, maupun sekutu lewat nyanyian, pekerjaan yang menumbuhkan pengabdian dan kepatuhan. Slogan mereka adalah, "Mari kita memuji Sang Matahari." Sequence 8 yang sesuai adalah Light Suppliant, dengan kemampuan merapal mantra serta melakukan ritual dari domain matahari, sangat efektif terhadap mayat dan roh. Sequence 7 disebut Solar High Priest, yang secara signifikan memperkuat kemampuan mantra dan ritual domain tersebut. Dengan kata lain, Klein kini memiliki rumus lengkap ramuan sequence 9 dan sequence 8 dari jalur Sun. Tidak seperti biasanya, kali ini rumus juga memuat bahan pengganti dan nama bahan dari era berbeda. Layak saja, karena rumus ini langsung diperoleh lewat ramalan terhadap Sang Eternal Blazing Sun. Klein merasa puas. Ia awalnya berencana melihat apakah The Hanged Man bisa memenuhi permintaan pemuda dari kota Perak. Bagaimanapun, Gereja Storm dan Gereja Sun adalah sekte ortodoks paling kuno. Mereka telah berperang ribuan tahun, jadi wajar bila masing-masing saling mengetahui tahap awal jalur lawannya. Mungkin The Hanged Man tak pernah peduli pada jalur Sun sebelumnya, tetapi jika benar ia seorang sequence 7 Seafarer,
Seharusnya ia bisa mengumpulkan informasi itu dengan mudah. Namun kini, Klein tak membutuhkannya lagi. Aku sudah menyelesaikannya sendiri dengan cara yang luar biasa namun berbahaya. Nona Justice dan The Hanged Man, juga sahabatku dari jalur Sun, The Fools, yang kalian hormati hampir mengubah dirinya menjadi mayat hangus. Klein mengejek dirinya dalam hati meski masih menyimpan rasa takut. Ia menunduk menatap catatan di kulit kambing itu dan teringat akan formula lain. Apakah Priest of Light itu nama kuno dari Solar High Priest? Catatan rahasia Nighthawks tidak pernah menyebutnya, dan ramalannya juga tidak menunjukkan nomor sekuensnya. Apakah itu sekuens 6 atau 5? Sekuen 4, Unshadowed. Ini formula high sequence pertama yang berhasil kudapat. Sayang sekali masih kurang bahan tambahan. Bagaimana aku bisa melengkapinya? Tidak kusangka setetes cairan emas itu benar-benar darah seorang dewa. Artifak tersegel 30782 pasti jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan siapapun. Menurutku, itu sudah cukup untuk menjadi artifak tersegel kelas 1. Ya, sepertinya dulu para Nighthawks hanya menilai apakah benda itu punya sifat hidup, seberapa berbahaya bagi manusia di sekitarnya, seberapa sulit mengendalikan efeknya, dan apakah bisa digunakan melawan mayat maupun roh. Mereka tak mungkin bisa menemukan asal-usul uniknya. Lambang suci matahari yang bermutasi itu mungkin bahkan mampu melawan roh jahat. Bagaimana mungkin para penguji bisa menemukan roh jahat untuk bahan uji coba? Sebagai Nighthawk resmi, aku memang tidak bisa menjadi pemilik artifak tersegel 30782. Tetapi, ya, mungkin aku bisa mencari kesempatan membuat Flaring Sun Charm dan menyedot kekuatannya. Tapi jelas bukan sekarang. Aku belum menyiapkan bahan yang diperlukan. Lagi pula, kenapa aku seorang Nighthawk dari Dewi Evernight harus membawa-bawa bahan dari jalur matahari? Klein memijat kening dengan menyesal. Ia melihat bahwa dunia di atas kabut abu-abu tak menunjukkan gerakan lain, dan akhirnya merasa lega. Ia memastikan bahwa sang Eternal Blazing Sun tidak berhasil melacaknya. Jangan menatap langsung dewa. Jangan menatap langsung entitas tingkat tinggi. Aku harus mengingat ini. Kenapa sang Eternal Blazing Sun sangat bermusuhan dengan Lord of Storm serta God of Knowledge and Wisdom? Apa pula malaikat putih itu? Dengan pikiran campur aduk itu, Klein merasakan kekosongan dan nyeri berdenyut di kepalanya. Ia juga merasa sudah terlalu lama berlalu. Ia harus segera kembali ke dunia luar, takut-takut kalau ada yang menyadari sesuatu yang janggal. Awalnya ia mengira ramalan di ruang misterius hanya butuh semenit untuk 2 atau 3 kali percobaan. Selain itu ada dinding spiritual yang memisahkannya dari dunia luar. Begitu dinding itu tersentuh, tubuhnya di atas kabut abu-abu akan langsung merasakan. Karena itu ia merasa benar-benar aman, tanpa terpikir akan adanya kecelakaan. Namun nyatanya, ia nyaris kehilangan nyawa dan membuang banyak waktu. Karena takut jika disambut dengan sinar Light of Purification atau mendapati lambang suci matahari yang bermutasi rusak, ia membungkus tubuh dengan spiritualitas sebelum menurunkan diri dengan hati yang was-was. Cahaya bulan merah darah terpantul di matanya, dengan bayangan gelap tersembunyi di dalamnya. Klein melihat hutan jarang dan rumputan di depannya, serta artifak tersegel 30782 yang masih utuh di tangannya. Setelah beberapa detik penuh kecemasan, barulah ia percaya dirinya aman. Klein menghela napas lega. Ia merasa sangat lelah setelah penyelidikan gilanya di ambang kematian.